sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Nyatakan Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yarara batakara la bayara 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 bayara. Shandara la bala 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 bala. Biar setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Sungguh karena anugerah-Mu yang besar, sampai hari ini kami diberkati. Biar kami mau terus menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus urapi setiap sahabat worshipers dimanapun mereka berada di rumah-rumah. Tuhan menjamah, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah. Engkau menaruh perkataan dalam mulut bibir hamba untuk disampaikan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan sahabat worshipers, dimanapun saudara berada mengikuti program ini. Kita terus menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita tinggikan namanya. Dia Tuhan yang kita percayai. Dan saudara, orang yang percaya dengar, engkau tidak akan dipermalukan. Nah, kita baca firman Tuhan bersama-sama dari Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 11. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 11. Ya yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Haleluya. Sahabat worshipers, firman Tuhan berkata karena dengan hati orang percaya. Tapi dengan mulut sebuah pengakuan yang diimani dari hati lalu keluar lewat pengakuan kita. Maka saudara dan saya, kita diselamatkan. Karena itu sahabat worshipers, diperlukan pengakuan. Confession, statement of faith, ya pernyataan iman, pengakuan itu perlu untuk kita menyatakan siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Melalui nyanyian tadi saya mengajak kita untuk menyatakan Dia Tuhan dalam hidupku. Yesus sudah bangkit dan sudah hidup.
Sebab Dia Tuhan dalam hidup kita. Sahabat worshipers dimanapun kita berada, pengakuan iman Kristen sudah nyata, jelas. Itu pengakuan iman. Saya selalu berkata iman itu bukan karena kita sudah lihat bukti. Enggak, iman itu sesuatu yang tidak kita lihat. Namun kita percaya. Demikian juga iman Kristen. Kita mempercayai Yesus yang mati di atas kayu salib. Mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa saudara dan saya. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Percayakan kau akan hal itu? Itu iman. Kita mempercayai, amin. Kita percaya Yesus. Dan dia yang naik ke surga. Oh, duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia yang berfirman dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Sahabat worshipers, itu iman kekristenan. Dan itu perlu diakui, perlu satu keberanian. Dan saya ingin mengaminkan pesan hari ini. Saya berkata, orang yang percaya engkau tidak akan dipermalukan. Engkau tidak akan dipermalukan. Ayat firman Tuhan berkata tadi dengan jelas, ya, dikatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, iman kekristenan kita. Kalau kita berani menyatakan itu, kita tidak akan dipermalukan. Satu kali Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun akan malu mengakuinya di hadapan Bapakku di surga. Tuhan Yesus berkata, jangan malu. Nah saudara, iman kekristenan kita, jangan malu untuk dipertontonkan. Jangan malu. Karena saudara dikasih Tuhan, kalau kita malu malah kita akan dipermalukan. Tapi saudara dikasih Tuhan, orang yang tidak malu mengakui imannya, tidak akan dipermalukan, percayalah. Manusia boleh coba mempermalukan. Saudara gak usah pikirin. Manusia boleh coba mengejek. Manusia boleh mencoba untuk merendahkan. Tapi dengar, orang yang merendahkan itu pasti direndahkan. Orang yang mempermalukan, coba mempermalukan, pasti akan dipermalukan hidupnya. Percayalah, Tuhan ada di pihak Anda dan saya. Karena itu jangan malu mengakui imanmu. Kalau masih ada orang Kristen malu untuk berdoa di depan umum. Ya, kalau mau makan doa sembunyi-sembunyi malu dilihat kalau dirinya orang Kristen. Saudara hati-hati. Tuhan Yesus mau menyatakan kemuliaannya melalui hidupmu. Jangan malu. Di kantor, karena mungkin saudara sangat minoritas. Saudara malu mengakui imanmu. Jangan. Nyatakan iman kekristenanmu. Dan nyatakan kemuliaan Allah. Nanti saudara akan lihat pembelaan Tuhan nyata atas hidupmu. Orang percaya tidak akan dipermalukan. Amin. Itu menyatakan iman kita. Yang kedua, saudara tidak akan dipermalukan kalau saudara mempercayai. Saudara, iman itu dua sisi, mempercayai siapa Tuhan kita. Tapi yang kedua, mempercayai janji Tuhan dalam hidup kita. Sesuatu yang mungkin cuma janji belum kita terima, tapi kita imani, kita percaya. Itu mempercayai janji Tuhan. Nah, iman kita, waktu kita mempercayai janji Tuhan tidak akan dipermalukan. Kita percaya Tuhan pasti bela. Kalau Tuhan bela kita, tidak akan kita dipermalukan. Kalau Allah di pihak kita, kita akan diberikan kemenangan dan tidak akan dipermalukan. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara mungkin dengan iman menyatakan Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti beri jalan keluar. Dengar, dia tidak akan mempermalukan saudara. Karena imanmu tidak akan dipermalukan. Saya berdoa ada banyak saudara yang ditolong Tuhan. Ada banyak saudara sudah berseru berdoa. Mungkin keluargamu atau pihak lain sudah mulai mengejek saudara. Mana Tuhanmu? Mana katanya Tuhan tolong? Mana katanya Tuhan bela? Saya beritahu saudara, jangan menyerah. Sebab imanmu Tuhan tidak akan permalukan. Engkau yang percaya, engkau tidak akan dipermalukan Tuhan. Dimanapun kau berada, engkau akan dipermuliakan. Pada waktunya, mungkin seketika manusia mencoba mempermalukan. Itu ejekan, anggap aja itu proses untuk kita merendahkan diri. Kalau ada suara-suara demikian, biarin. Tapi Tuhan tidak akan permalukan Anda dan saya. Tuhan akan justru mempermuliakan kita. Karena itu, pegang terus iman. Hidup karena percaya. Alkitab berkata begini, orang benar hidup karena percaya. Bukan karena apa yang kita lihat. Karena itu hidup dengan iman. Sebab orang yang percaya secara demikian, engkau tidak akan dipermalukan. Yang percaya katakan amin. Ayo kita nyanyikan nyanyian ini saudara. Kita akui dengan iman kita.
Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang nyatakan iman kita sekali lagi. Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Tuhan Yesus. Mari buat pengakuan iman kita kembali dengan berkata, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah mati dan bangkit bagiku. Engkau naik ke surga dan Engkau akan datang kembali mengangkat aku dalam kemuliaan. Dan aku percaya imanku tidak akan dipermalukan. Aku yang hidup dengan iman tidak akan dipermalukan dalam nama Yesus. Oh Rabba Syakara Laba Takara Laba Yaraba Yaraba. Tuhan lihat pengakuan iman kami. Tuhan mendengar dan Tuhan perhitungkan. Tuhan membenarkan dan menyelamatkan kami. Tapi yang kedua juga, Tuhan tidak akan mempermalukan kami yang percaya akan janji dan pertolongan Tuhan. Yang selalu menaruh harap kepada Tuhan. Akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi kami. Akan Tuhan yang berjanji akan membuka jalan sekalipun tidak ada jalan. Akan Tuhan yang mengulurkan tangannya dan menyembuhkan kami. Karena itu kami percaya, kami nyatakan iman kami dalam nama Yesus. Dan kami yang percaya tidak akan dipermalukan. Tuhan lihat sahabat worshipers dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang sakit, mereka membutuhkan pertolongan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan iman. Taruh tangan yang lain di bagian tubuh yang sakit atau taruh di dada. Dengan iman percaya, berharap hanya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan engkau yang percaya, engkau tidak akan dipermalukan. Tuhan, engkau lihat setiap anak-anakmu, engkau tolong mereka. Kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Berikan pengharapan baru bagi yang putus asa. Berikan jalan keluar. Berikan hikmat untuk mereka melangkah. Tuhan, berikan keberanian iman untuk melangkah dalam hal-hal yang mungkin tidak mampu kami lakukan. Yang mungkin tidak rasanya tidak masuk akal. Tapi beri keberanian iman untuk kami melangkah dalam tuntunan-Mu selalu. Dan melihat mujizat yang besar terjadi atas hidup kami. Haleluya. Kami percaya kami tidak akan dipermalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, amin. Haleluya sahabat worshipers, bangga punya Tuhan seperti Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Dan saudara yang berharap kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tidak akan pernah dipermalukan dalam hal kehidupanmu saat ini. Haleluya. Ada satu kesaksian yang saya akan bacakan, kesaksian dari Lina Susanti ya. Saya screen cap dari Instagram. Shalom Pastor, saya Lina mau bersaksi tentang kebaikan dan kuasa pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk keluarga saya. Rumah kami harus direnovasi total dan kami tidak punya dananya. Saya berdoa minta pertolongan Tuhan, apakah saya harus renov atau pindah dari rumah. Selama 3 tahun kami mencari-cari rumah dan tetap bergumul dalam doa. Akhirnya kami lelah mencari. Dan suatu malam saya, suami dan anak berdoa bersepakat menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ajaibnya tidak lama kemudian Tuhan menunjukkan rumah yang seperti kami butuhkan, bahkan lebih dari yang kami harapkan. Begitu pula dananya Tuhan sediakan. Kantor suami membayarkan full harga rumah itu sehingga kami tidak perlu KPR.
Luar biasa, segala begitu lancar. Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya yang tepat buat kami. Selama 3 tahun kami dibentuk Tuhan untuk lebih lagi berserah penuh dan percaya kalau orang lain ditolong, keluarga kami juga pasti ditolong. Tetap percaya dan tetap menyembah. God bless you Pastor and team. Wah, ini Lina sahabat worshipers juga yang setia ya. Karena itu sahabat worshipers yang lain juga tetap percaya, tetap menyembah. Kalau orang lain ditolong, katakan aku pasti ditolong juga oleh Tuhan. Mari buka kedua tanganmu, katakan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sahabat worshipers dimanapun kau berada, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus penolong yang setia. Dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Sahabat worshipers dimanapun, keep on believing and keep on worshiping. Dan jangan lupa kalau ditolong Tuhan, bagikan kesaksiannya ya. Tuliskan di kolom komen atau di DM ke Instagram saya. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.